Program PKW Pendidikan Kecakapan Wirausaha adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sika menyambut dengan antusias program PKW yang diselenggarakan pada tahun 2023, melakukan publikasi dan sosialisasi ke wilayah kelurahan maupun desa untuk merekrut 43 orang peserta dengan jenjang usia 15-25 tahun yang telah putus sekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terutama belum memiliki pekerjaan. Upaya memberikan kesadaran dan ruang gerak bagi kaum milenial untuk mencintai sekaligus sebagai pelopor gerakan tumbuh kembang pendidikan Kabupaten Sika. Oleh karena itu, program Kecakapan Wirausaha ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berusia 15-25 tahun yang karena sesuatu hal mereka tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah dan tamat sekolah tapi belum bekerja. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2023 dengan pilihan keterampilan menenun diselenggarakan sejak tanggal 24 Oktober hingga 1 Desember menghadirkan instruktur dari Universitas Nusa-Nipa untuk materi kewirausahaan. Lalu bagaimana seorang wirausaha itu menawarkan produk yang dia buat itu, dan bagaimana seorang wirausaha itu menangani konflik apabila pelanggan itu komplain terhadap produk yang mereka hasilkan itu. Sehingga dengan saya mencoba membuka wawasan dan memberi pemahaman itu, mereka sangat antusias dan semangat sekali untuk berwirausaha. Untuk materi desain motif menghadirkan instruktur dari kelompok tenun ikat Lero Bekor. Kabupaten Sika mendapatkan hak kekayaan intelektual yang sudah diakui di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat 52 motif yang dibagi dalam 17 kelompok besar. Nama-nama motif ini juga dipakai tidak di sembarang tempat, tetapi disesuaikan dengan usia, acara, waktu pemakaian, dan juga filosofi motif itu sendiri. Contoh sederhana adalah motif jarang atabian yang menurut masyarakat lokal mempercaya bahwa motif ini untuk suasana kedukaan, karena arti dan simbol filosofi dari kuda adalah kendaraan menuju ke alam baka. Ada juga motif yang lain yang diperuntukkan untuk para gadis yang masih usia remaja yang dikenal dengan nama motif seseweor. Kegiatan PKW ini kita mengajarkan motif-motif yang relatif mudah, kecil, karena diperuntukkan untuk pembuatan selendang. Jadi ada motif burung merak, juga ada motif bintang. Kita sesuaikan dengan kemampuan mereka karena mereka masih taraf
belajar. Materi pewarnaan benang dengan menggunakan bahan pewarna sintetis dengan instruktur dari Sentra Tenun Ikat Jatakapa. Awalnya sebelum kita melatih adik-adik ini, mereka menganggap bahwa pencelupan ini sangat sulit dan rumit. Setiap benang dari toko sebelum memulai kegiatan menenun untuk mendapatkan satu lembar sarung, itu benang harus dicuci dulu dengan air panas berduri, sehingga saat lilin tersebut bisa hilang dan muncullah benang asli. Dan setelah muncul benang asli, maka saat mencelupnya pasti mudah, obat mudah masuk dan cepat menyerap ke dalam, dan hasilnya pasti bagus dan berkualitas, yaitu karena obat masuk di dalam serat benang maka dia akan tahan lama. Hasil akhir ini kan nanti kita buat matrik dan mereka pasti membaca matrik dan akan lebih bagus hasilnya. Karena sistem kami adalah satu, tanpa mencatat dan tanpa menulis, hanya lihat warna bisa tahu obat yang mereka gunakan. Itu yang kami akan tekankan ke mereka, bahwa cukup lihat warna tanpa sebut, mereka bisa tahu saya mau celup warna ini berarti obatnya apa, takarannya apa. Itu yang kami berikan ke mereka. Dan ternyata mereka juga akhirnya bahwa ternyata betul apa yang kami sebut atau ajarkan, bahwa hasil akhir adalah tanpa mencatat bisa tahu bahwa campuran obat seperti apa dan nama obat seperti apa mereka bisa. Atas yang tulisan warna hitam. Jadi nomor 1 sampai nomor 8 ini adalah obat warna 1. Materi pewarnaan benang tenun ikat dengan bahan pewarna alami dengan instruktur dari kelompok tenun ikat Watubo. Pewarna alam itu dia mulai dari dulu, sejak zaman prasejarah. Jadi jangan prasejarah dulu itu sebenarnya, kalau dulu sekali itu tenunnya itu berupa putih begini tetapi diminyaki terus ditenun polos putih. Nah, itu kalau dulu belum ada motif. Kalau dulu awal sekali nenek moyang pakai awal dulu itu cuma begitu. Jadi dia tanpa motif. Sebenarnya kulit kayu ini ketemu dengan besi itu dia akan berubah menjadi warna coklat. Jadi waktu perendaman pun kalau akar mengkudu direndam di baskom yang nikel, warnanya itu tidak akan dapat warna seperti merah begini. Dia dapat warnanya pasti coklat. Pemula ini untuk warna biru ya. Ya, pasti pernah lihat atau pernah dengar kalau untuk daun nila ini untuk warna biru. Sebelum kita warna merah, kita harus perminyakan dulu. Kita beri sama kunyit, bahkan kulit pohon, daun pepaya, sama daun satu ini namanya daun kalimbau. Itu untuk proses perminyakan. Itu dia pakai akar mengkudu. Akar mengkudu. Tapi kalau akar mengkudu saja tidak bisa, dia harus dicampur dengan daun ini namanya daun lobak. Itu kita bisa membuat lebih
materi pemasaran digital dengan instruktur dari platform digital Wonderin ID, inovasi. Jadi harus bikin produk bisa menciptakan pikir, oke. serta materi permodalan dengan menghadirkan instruktur dari pihak perbankan yaitu BNI. Para peserta dengan antusias mengikuti semua materi, teristimewa materi tentang pengenalan peralatan tenun, serta proses menenun kain tenun ikat Sika yang dibawakan oleh instruktur dari kelompok tenun ikat Dalla Mawarani. Diawali dengan mencuci benang, kemudian dietus atau diangin-anginkan hingga benang tersebut benar-benar kering, lalu digulung atau wolot kapak, membentuk bola-bola benang dengan menggunakan alat yang dinamai seler. Alat ini terdiri atas potongan-potongan kayu yang dibuat dalam bentuk segi 4 atau segi 6. Benang yang berbentuk bola-bola kemudian direntangkan lagi pada sebuah alat yang dinamakan aiplapan. Kemudian diikat menggunakan tali tebuk atau tali rafia untuk dibuatkan motif-motif sesuai pilihan para penenun. Setelah diikat, benang tersebut diwarnai atau dicelup sesuai pilihan warna atau selera penenun sesuai motif, kemudian dijemur sampai kering. Kemudian benang ikatan tersebut dibalur bubur kanji ke seluruh permukaan benang, lalu dikeringkan kembali. Pengkajian ini agar benang ikatan menyatu dan keras sehingga memudahkan penenun dalam proses selanjutnya yaitu proses rotting Bu En. Proses rotting ini adalah melepaskan tali ikatan motif menggunakan pisau khusus. Pada umumnya penenun menggunakan pisau yang kecil dan juga ada dua pilihan cara merotting oleh para penenun. Pilihan pertama bisa dengan cara menggantung benang ikatan lalu rotting atau memasukkan kembali ke aiplapan. Setelah rotting, masuk ke tahap berikutnya yaitu wihawekang. Ini adalah proses menguraikan benang-benang yang masih berbentuk gumpalan sesuai runtutan motif dengan menggunakan kembali dua cara, yaitu menggunakan pelapan yang terbuat dari kayu atau bambu yang digantung. Setelah itu, uraian motif tersebut ditalar atau disusun sesuai dengan urutan sarung di pelapan sidak. Kemudian masuk ke tahapan liwar dengan menggunakan sipe yang terbuat dari insan atau bila pelepah enau untuk disatukan uraian benang dengan tali rafia sehingga membentuk runutan sarung lalu dikanji kembali. Untuk memperindah dan mempertegas runutan motif sarung, para penenun biasanya menggunakan benang polos berwarna dan menempatkan benang warna-warni tersebut di antara motif kecil dan motif besar yang sudah disusun. Tahap ini dinamakan goanuran sehingga memberi keindahan dan mempertegas karakter sarung. Tahapan berikutnya adalah hawen. Proses ini adalah mengatur posisi benang lungsin dengan melilitkan benang polos berwarna pada benang lungsing yang diapit ekor dan bolen sehingga terbagi atas dua jalur untuk jalur masuk keluarnya aipati. Tahap berikutnya adalah loru. Tahap ini adalah proses yang sedikit rumit karena membutuhkan kelincahan, kecekatan tangan, dan fungsi jari dalam menahan aiwitip, juga menghentakkan aipati untuk menyatukan benang pakan dan benang lungsin agar hasil tenunan rapat dan padat. Proses berikutnya adalah hoak. Ini adalah bagian terakhir dari proses menenun. Hasil tenunan dilepaskan dari ailorun,
dan selanjutnya masuk ke proses finishing, yaitu pencucian utan hasil tenunan sehingga bersih, lembut, dan cerah. Proses mengerjakan selembar kain tenun ikat Sika memang tidaklah mudah bagi para penenun pemula, tetapi semangat pantang pulang sebelum selembar kain tenun ikat terselesaikan telah menjadi kalimat sakti yang terbukti ampuh. Dalam 34 hari pelaksanaan PKW, 7 kelompok yang dibentuk telah menghasilkan 7 lembar kain tenun ikat dengan motif yang bervariasi. Demikian juga hasil ini membuat para panitia penyelenggara optimis rintisan usaha yang telah diberikan kepada setiap kelompok berupa benang, bahan pewarna serta peralatan tenun dapat dimanfaatkan oleh para peserta untuk menjadi wirausaha tenun ikat yang cakap, meneruskan tradisi sekaligus menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari sini kita banyak belajar ya, dari menenun, kita menggulung benang, kita goan dari yang tidak tahu sampai tahu, sehingga kami di sini banyak belajar sekali, banyak ilmu yang kami serap dari mengikuti kegiatan PKW 2023.